Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar kalian? Ya, mudah-mudahan baik ya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat diberikan kesehatan serta kelancaran. Tidak lupa salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan semoga kepada kita sebagai umatnya sampai akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Selanjutnya kalian tetap menjaga semangat ya, semangat untuk belajar, kemudian menjaga kesehatan. Meskipun sudah vaksinasi, tetap menjaga protokol kesehatan seperti menggunakan masker, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan ya, karena itu salah satu upaya untuk menghindari dan menjaga kesehatan kita ya, menghindari dari COVID ataupun pandemi COVID-19 ini ya. Selanjutnya Bapak di sini membuat video pembelajaran ya terkait dengan sistem informasi geografi. Nah, maka dari itu mohon kepada anak-anakku sekalian untuk menyimak video pembelajaran kali ini agar mudah dimengerti, simak baik-baik dan catat apabila ada hal-hal yang pentingnya ya. Mungkin itu saja, simak video pembelajaran berikut ini. Baik, kita lanjut ke materi ya. Di sini kita akan membahas terkait dengan sistem informasi geografi. Nah, selanjutnya Bapak akan membacakan terlebih dahulu kompetensi dasar. Yang pertama, memahami dasar-dasar pemetaan, penginderaan jauh, dan sistem informasi geografi. Kemudian, membuat peta tematik wilayah provinsi dan atau salah satu pulau di Indonesia berdasarkan peta rupa bumi. Sedangkan untuk tujuan pembelajaran kali ini, peserta didik dapat menjelaskan pengertian sistem informasi geografis atau SIG. Kemudian peserta didik dapat menganalisis komponen-komponen sistem informasi geografis. Sebelumnya kita telah membahas ya pada pertemuan pemetaan, kemudian yang kedua kemarin ada penginderaan jauh. Nah, itu merupakan bagian dari sistem informasi geografis. Nah, pemetaan ini menekankan pada pengetahuan terkait dengan komponen-komponen yang ada di dalam peta. Sedangkan penginderaan jauh ini bagaimana kita untuk mengambil ataupun proses untuk mengambil data-data yang ada di lapangan, misalnya melalui drone ya, kemarin mungkin ada yang mengingatnya, kemudian ada citra satelit. Nah, itu bagian dari proses penginderaan jauh. Apa itu SIG gitu kan? Nah, kita akan membahas pada sejarahnya ya, pada latar belakang. Nah, SIG itu berkembang seiring dengan ditemukannya teknologi komputer. Karena apa? Nah, proses pengolahan dalam SIG ini yang akan kita bahas nanti ya dalam proses pembuatannya. Nah, harus menggunakan teknologi komputer. Kemudian pada Perang Dunia Kedua itu kebutuhan akan pemrosesan data untuk memenuhi kebutuhan militer itu semakin meningkat. Nah, misalnya dulu ketika Perang Dunia II suatu negara itu sangat membutuhkan gitu kan informasi-informasi ataupun data-data terkait dengan objek perang itu sendiri ya, ataupun suatu negara yang akan diperangi. Misalnya berkaitan lokasi, kemudian bentang alam, kemudian penduduk, dan lain sebagainya. Itu sangat penting ya untuk strategi perang. Kemudian pada tahun 1960 itu mulai berkembangnya komputer secara pesat ya. Kemudian 3 tahun kemudian itu merupakan salah satu sistem informasi geografis pertama ya yang berada di negara Kanada itu kan, atau namanya
CGIS ataupun Canadian Geographic Information System. Nah, ini tuh merupakan salah satu perangkat untuk mengolah ataupun menyimpan, menganalisis, mengolah, kemudian data yang berkaitan dengan inventarisasi tanah ya di pedesaan. Tentunya pedesaan yang berada di negara Kanada. Selanjutnya pada tahun 1965 muncul Midas ya di Amerika Serikat yang digunakan untuk pemrosesan data sumber daya alam. Nah, untuk lebih memahami apa itu SIG, kita dapat mengambil dari beberapa 3 unsur pokok ya dalam SIG. Yang pertama itu ada sistem ya. Sistem ini artinya sekumpulan objek ataupun ide yang saling berhubungan untuk mencapai sebuah tujuan. Kemudian ada sistem informasi. Nah, sistem informasi ini yaitu gabungan antara manusia dengan mesin yang saling mendukung. Nah, mesin di sini yaitu tadi komputer, karena sistem informasi ini dibutuhkan, sistem informasi geografi ini dibutuhkan komputer sebagai alat untuk mengolah data spasial. Kemudian ada informasi geografi. Nah, informasi ini tentunya sangat memberikan kita pengetahuan gitu kan tentang suatu tempat di permukaan bumi beserta keterangannya. Nah, kemudian kita akan melihat definisi-definisi dari beberapa para ahli ya. Yang pertama menurut Foot. Nah, beliau mengemukakan SIG adalah sistem informasi yang dirancang untuk bekerja dengan data yang terreferensi secara spasial atau koordinat-koordinat geografi. Cukup jelas ya dari beberapa ahli, definisi dari beberapa ahli ini. Kita akan menyimpulkan ya, apa sih itu sistem informasi geografi? Nah, sistem informasi geografis itu adalah suatu kesatuan yang terdiri dari proses pengolahan, menganalisis, menyimpan, dan menyajikan dalam bentuk peta yang berkaitan dengan data keruangan ataupun spasial. Nah, itu ya. Jadi serangkaian proses melalui menginput, mengolah, menyimpan. Nah, itu bagian dari sistem ya yang terintegrasi satu sama lainnya. Nah, kata kunci dari teknologi ini adalah geografi. Nah, bagaimana sih kita proses secara keseluruhannya kita bisa lihat di bagan ini ya dalam sistem. Nah, sistem ini berkaitan ataupun meliputi data input, kemudian ada data management ataupun manipulasi dan output. Nah, data input ini biasanya berupa tabel, laporan, hasil pengukuran lapangan, data lainnya, kemudian akan diinput ke sistem komputer. Nah, kemudian akan dimanipulasi. Nah, setelah dimanipulasi sesuai dengan keinginan dan tujuan, nah kemudian menghasilkan output itu berupa peta, tabel, laporan, informasi digital, dan lain sebagainya. Untuk lebih lanjut, kita akan membahas pada komponen dalam sistem informasi geografis. Nah, tentunya dalam sistem ini diperlukan beberapa komponen untuk mendukung ataupun mencapai suatu tujuan ya. Misalnya di sini komponen yang pertama ada software. Nah, software ini yaitu perangkat lunak yang ada di dalam komputer. Misalnya di sini Bapak menggunakan ArcGIS ya. Nah, ini merupakan salah satu software ya untuk pengolahan data spasial. Selain ArcGIS juga ada ya untuk pengolahan data spasial, itu ada Agisoft juga. Di sini juga ada AirMapper ya. Kemudian ada Global Mapper. Nah, ini
merupakan salah satu di antaranya software pengolahan data spasial. Kemudian selanjutnya adalah hardware. Nah, hardware ini misalnya Bapak menggunakan laptop. Nah, ini bagian dari komponen hardware ya. Selain laptop juga ada komputer. Nah, komputer ini misalnya ada CPU, kemudian ada layar, monitor, kemudian ada keyboard misalkan. Nah, itu bagian dari hardware ya. Ada printer. Nah, sebagai alat untuk menunjang output data. Selanjutnya manusia. Nah, manusia misalnya Bapak ya di sini sedang menganalisis ataupun mengolah dari citra satelit apa misalnya. Nah, ini bagian dari komponen dari sistem informasi geografi. Kemudian data. Nah, data ini berupa data vektor, data raster. Nah, hasil dari pangan gitu. Misalnya ada citra satelit, kemudian ada citra foto. Nah, itu merupakan data ya, data yang diambil dari permukaan bumi yang dapat diolah melalui software ini tadi ya, ArcGIS misalnya di sini. Nah, data. Kemudian kita beralih ke data ya. Data itu secara umum terbagi menjadi dua. Yang pertama data vektor dan data raster. Nah, untuk lebih jelasnya ini perbedaan antara data vektor dengan data raster. Nah, data vektor ini lebih jelas ya. Nah, ini sebelah kanan, di sebelah kiri kalian lebih jelas. Nah, sedangkan data raster ini biasanya berbentuk grid ataupun kotak-kotak ya. Ini juga sama ya. Nah, kalau misalkan data vektor ini lebih jelas ya. Tuh, sedangkan kalau data raster ini kotak-kotak ataupun grid. Mungkin kalian dapat membedakannya ya. Mana data raster dan mana data vektor. Nah, selanjutnya tahapan kerja ya. Tahapan kerja ini terdiri dari 3 ya secara umum. Yang pertama adalah input data ya, tadi ya data hasil hasil pemotretan dari citra foto dari citra satelit. Kemudian untuk lebih memahaminya lagi gitu kan kalian, Bapak akan mencoba untuk mendemonstrasikan ataupun mencoba yang mempraktikkan bagaimana sih input, kemudian pemrosesan dan output data. Nah, di sini Bapak pertama akan mencoba untuk menginput data vektor ya. Nah, data vektor ini biasanya dalam bentuk line, kemudian ada area, kemudian ada apalagi di sini ada PT, poin. Nah, ini merupakan salah satu data vektor ya. Misalnya di sini Bapak akan menginput administrasi desa AR ya. Kemudian add data. Nah, peng-add dataan ini merupakan bagian dari proses input ya. Input data dari data salah satunya ini di sini ada data Kabupaten Tasikmalaya. Nah, kemudian apa aja sih di dalam data Kabupaten Tasikmalaya ini? Nah, data untuk menunjang dari data utama itu biasanya disebut dengan data atribut. Nah, kita bisa melihat di sini ya di layers, kemudian klik kanan, open atribut tabel. Nah, ini ya salah satu data penunjang dari data tadi, data Kabupaten Tasikmalaya. Apa aja sih? Nah, di sini juga ada data desa, kemudian nama-nama desa, ada nama-nama kecamatan. Nah, Bapak akan mencoba untuk
menselect ya ataupun memanipulasi data yang tadinya Kabupaten Tasikmalaya, Bapak akan mengambil sebagian datanya misalnya di Cineam. Bapak akan menselect wilayah Cineam. Nah, misalnya ini Cineam ya. Kemudian Bapak akan menselect. Nah, ini merupakan wilayah yang berada di Cineam. Nah, ini nama objek desa. Sedangkan ini nama objek kecamatan. Nah, di Cineam itu terdiri dari Desa Ancol, Raja Datu, Madiasari, Ciampanan, Cineam, Cijulang, Negara Tengah, Cikondang, Pasir Mukti, dan Cisarua. Nah, ini merupakan bagian dari data atribut Kabupaten Tasikmalaya. Nah, ini adalah wilayah Cineam ya. Selanjutnya Bapak di sini akan menghapus ataupun menghilangkan ya wilayah lainnya. Misalnya Bapak akan mengambil ini Cineam aja ya. Kemudian klik kanan, kemudian data, ekspor data, kemudian oke. Nah, jelas ya terlihat perbedaannya. Kemudian Bapak akan mematikan agar wilayah lainnya tidak terlihat. Nah, ini merupakan wilayah Cineam, kecamatan Cineam. Nah, ini biasanya batas wilayah antar desa yang berada di kecamatan Cineam untuk memahami bagaimana proses. Nah, sedangkan outputnya kemudian Bapak di sini akan mengekspor, misalnya mengekspor peta Cineam ini. Nah, ekspor map. Nah, ini ya ekspor ataupun output data yang telah kita olah. Misalnya Bapak juga di sini telah membuat peta, ada peta administrasi Desa Madiasari. Nah, ini merupakan salah satu bagian dari output dari sistem informasi geografis. Misalkan save ya. Udah selesai gitu. Selanjutnya, selain data vektor juga Bapak akan mencoba untuk membuka atau menginput data raster ya. Misalnya di sini Bapak telah mendownload Batnas ya. Data citra satelit Batnas. Nah, ini beda ya. Sangat berbeda sekali tentunya antara data vektor dengan data raster. Nah, kalau tadi itu berupa line, poligon, kemudian ada titik, poin. Nah, ini untuk data raster ini berupa foto ya. Kalau kita di zoom, nah itu kan terlihat kotak-kotak ya. Tuh kan terlihat ya kotak-kotak ataupun grid. Nah, ini merupakan salah satu gambar yang terdiri dari pixel ya. Untuk melihat perbedaan antara vektor dengan data raster ini, kalian bisa melihat perbedaannya ya. Nah, misalnya juga Bapak akan mengubah ya warna dari data raster ini, misalnya dengan warna yang ini. Nah, itu kan berubah ya, yang tadinya hitam putih ataupun abu, kemudian setelah diberi warna menunjukkan warna yang berbeda gitu setiap wilayahnya. Itu merupakan bagian dari suatu manipulasi data. Mungkin sampai sini jelas ya, cukup jelas dan cukup sederhana juga ya Bapak untuk mencontohkan suatu proses dalam sistem informasi geografis. Nah, tadi kemudian selain Bapak juga akan mencoba untuk membuka poin ya. Misalnya di sini ada bangunan. Nah, ini berbentuk poin ya. Tuh kan. Nah, ini vektor, ini data vektor.
berbeda dengan tadi yang raster. Nah, ini berupa poin-poin bangunan yang ada di Kabupaten Tasikmalaya. Kemudian apa aja sih bangunannya misalkan di Kabupaten Tasikmalaya ini? Nah, kita klik kanan, open atribut tabel lagi. Nah, dari poin 1 sampai dengan poin berapa ini kan banyak sekali ya. Nah, ini terdiri dari gedung ataupun bangunan ya. Gedung bangunan. Nah, itu. Nah, itu ya. Jelas ya sampai sini. Nah, ini merupakan vektor. Kita juga dapat menambah datanya lagi dengan area tadi ya. Administrasi data. Administrasi desa. Nah, itu kan. Jadi terlihat bahwa bangunan ini di wilayah mana, misalkan di Cineam tadi ya. Bangunan yang ada di Cineam. Kita open atribut tabel lagi, kemudian Cineam. Kita select lagi. Nah, ini bangunan-bangunan yang ada di wilayah Cineam ya. Nah, terlihat jelas ya. Nah, itulah beberapa ya contoh Bapak untuk mendemonstrasikan untuk lebih jelasnya lagi gitu kan, untuk lebih memahaminya lagi. Bagaimana sih proses SIG ini? Ya ini tadi ada data, penginputan data, kemudian ekspor ya kan. Kemudian memanipulasi data, menambah, mengurangi. Nah, itu bagian dari pemrosesan data atau manipulasi data. Nah, itulah salah satu tahapan ataupun tahapan kerja dari sistem informasi geografis. Nah, ini output. Salah satu output dari SIG ini adalah peta ya. Nah itu beberapa manfaat ya dari SIG. Yang pertama, manajemen tata guna lahan, bidang sumber daya alam, mengawasi daerah rawan bencana, tadi ya banjir, kemudian ada pengolahan lingkungan, bidang telekomunikasi, bidang transportasi, ada bidang geologi, pertambangan, dan lain sebagainya. Itu banyak sekali ya dalam SIG ini. Nah, apa sih untuk kita gitu kan sebagai siswa manfaat dari SIG ini? Ya, tentunya yang pertama dapat menambah wawasan kalian. Terus apa ya? Barangkali dari kalian juga tertarik itu dalam bidang kegeografian, kalian bisa mendalami gitu kan ilmu SIG ini, karena tentu saja tidak ada ilmu yang tidak bermanfaat gitu kan. Kenapa kita mempelajarinya kalau tidak bermanfaat gitu. Nah, itu saja mungkin pemaparan dari Bapak. Mudah-mudahan dapat dimengerti ya melalui video pembelajaran ini. Sekian dari Bapak, mohon maaf apabila ada kesalahannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.